Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Salfil Nazar dari kelas 11-9 absen 35. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah, dan bagaimana menyusun karya ilmiah dan struktur karya ilmiah. Langsung saja. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah laporan atau tulisan yang disusun secara sistematis dan logis berdasarkan hasil penelitian, pengamatan, atau kajian pustaka dengan tujuan untuk menyampaikan informasi, gagasan, atau temuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara akademis. Adapun jenis-jenis karya ilmiah, yang pertama ada makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang membahas suatu masalah berdasarkan hasil kajian pustaka atau pengamatan sederhana. Biasanya digunakan untuk memenuhi tugas sekolah, kuliah, seminar, atau diskusi. Yang kedua ada artikel. Artikel adalah tulisan ilmiah yang berisi gagasan, hasil penelitian, atau kajian suatu topik tertentu. Biasanya dipublikasikan di media massa atau jurnal ilmiah. Yang ketiga ada jurnal ilmiah, yaitu kumpulan artikel ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh lembaga pendidikan atau organisasi ilmiah. Fungsinya adalah sebagai sarana penyebaran hasil penelitian kepada masyarakat akademik. Yang keempat ada skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program sarjana S1 sebagai syarat memperoleh gelar sarjana yang berisi hasil penelitian yang dilakukan secara sistematis dan ilmiah. Yang kelima ada tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program magister S2 yang memiliki tingkat analisis yang lebih dalam dibandingkan skripsi. Biasanya itu menghasilkan pengembangan teori atau konsep. Yang keenam ada disertasi. Disertasi yaitu karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program doktor S3. Berisi penelitian asli yang memberikan kontribusi baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Struktur umum karya ilmiah. Yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, daftar pustaka, lampiran jika ada. Pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Latar belakang itu berisi alasan mengapa penelitian dilakukan. Rumusan masalah. Rumusan masalah itu berisi tentang pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian. Yang ketiga ada tujuan penelitian, yaitu hal yang ingin dicapai itu apa. Terus ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu berisi kegunaan hasil penelitian bagi pembaca atau masyarakat. Tinjauan pustaka yang merupakan bagian penting dalam karya ilmiah untuk menyusun landasan teori dan kerangka penelitian. Yang pertama ada kajian teori, yaitu berisi teori-teori dasar yang relevan dengan topik penelitian. Yang kedua ada penelitian terdahulu, yaitu ringkasan hasil studi sebelumnya yang serupa untuk menunjukkan posisi penelitian saat ini. Yang ketiga ada kerangka berpikir, yaitu alur logika yang menghubungkan variabel-variabel penelitian. Yang keempat ada hipotesis, yaitu dugaan sementara atau jawaban awal terhadap rumusan masalah yang perlu dibuktikan. Metodologi penelitian. Jenis penelitian itu ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif itu biasanya fokus pada data berupa angka atau statistik. Tujuannya untuk menguji teori, mengukur hubungan antar variabel, atau melihat hubungan sebab akibat. Sedangkan kualitatif yaitu fokus pada data non-angka, seperti kata-kata, gambar, atau perilaku.
Tujuannya memahami fenomena, makna, persepsi, atau pengalaman manusia secara mendalam. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Untuk kuantitatif, yaitu sering menggunakan kuesioner angket tertutup, tes terstruktur atau data sekunder, seperti laporan keuangan atau basis data pemerintah. Sedangkan kualitatif sering menggunakan wawancara mendalam, observasi langsung atau pengamatan, dan juga diskusi kelompok. Yang terakhir ada studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen resmi, arsip, foto, atau literatur yang relevan. Yang ketiga ada teknik analisis data. Untuk kuantitatif, yaitu menggunakan metode berupa statistik. Data angka dihitung menggunakan rumus atau software berupa Excel untuk melihat rata-rata, persentase, atau korelasi dan uji hipotesis. Sedangkan kualitatif menggunakan metode non-statistik. Prosesnya melihat reduksi data atau merangkum, atau pengelompokan berdasarkan tema, penafsiran makna tes atau wawancara, hingga penarikan kesimpulan yang deskriptif. Yang terakhir ada menganalisis subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian biasanya itu ada orang, kelompok, atau organisasi yang menjadi sumber data atau informasi. Contoh siswa kelas 11, karyawan divisi pemasaran, atau konsumen pengguna aplikasi tertentu. Sedangkan objek penelitian itu biasanya topik, fenomena, masalah, atau variabel yang sedang diteliti. Seperti motivasi belajar itu sebagai objek, dari siswa kelas 11 itu sebagai subjek, atau efektivitas strategi promosi itu objek, dari divisi pemasaran subjek. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, dengan menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik. Biasanya digunakan untuk mempermudah pembaca dalam melihat pola, tren, atau perbandingan data secara cepat tanpa harus membaca teks yang panjang. Biasanya tabelnya itu digunakan untuk menyajikan data numerik atau kategorikal secara presisi dan detail dalam baris dan kolom. Untuk grafiknya atau diagram itu seperti diagram batang, garis, lingkaran yang digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antar variabel atau perkembangan data dari waktu ke waktu. Selanjutnya yang kedua, menganalisis hasil yang sesuai dengan tujuan dibuat, yaitu memastikan bahwa penelitian itu tetap fokus dan menjawab pertanyaan penelitian rumusan masalah yang ada di bab 1, serta hipotesis yang telah ditetapkan di awal. Prosesnya yaitu mengolah data dengan menggunakan metode statistik atau deskripsi kualitatif untuk menemukan temuan kunci atau fakta penting dalam penelitian. Yang ketiga ada menginterpretasikan dan mengaitkan dengan teori. Interpretasi yaitu menjelaskan mengapa hasil tersebut bisa terjadi dan apa arti di balik angka atau temuan tersebut. Mengaitkan dengan teori yaitu membandingkan temuan dengan penelitian terdahulu atau teori yang sudah ada di bab tinjauan pustaka. Tujuannya yaitu untuk melihat apakah hasil penelitian tersebut itu mendukung, memperkuat, atau justru membantah teori penelitian yang sudah ada sebelumnya, serta menjelaskan alasan logis di baliknya. Ada kesimpulan dan juga saran. Yang pertama, membuat kesimpulan dari hasil penelitian, yaitu ringkasan atau jawaban dari rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dengan tujuan memberikan pemahaman secara singkat dan padat kepada audien mengenai inti dari temuan tersebut. Yang kedua,
membuat saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut, yaitu berisi usulan atau rekomendasi untuk pengembangan penelitian lebih lanjut atau perbaikan di masa yang akan datang. Saran itu biasanya ditujukan bagi peneliti selanjutnya atau pihak terkait agar hasil penelitian ini bisa lebih bermanfaat atau sempurna. Ada juga daftar pustaka atau referensi. Daftar pustaka adalah kumpulan sumber informasi yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Sumber ini biasanya berupa buku, jurnal ilmiah, artikel internet, skripsi, atau dokumen resmi lainnya. Cara umum menulis daftar pustaka, yaitu dimulai dari nama belakang, inisial nama depan, tahun, judul, sumber, kota penerbit, dan nama penerbit. Langkah-langkah menyusun karya ilmiah. 1. Menentukan topik, yaitu memilih subjek atau masalah yang akan dibahas. Kedua, merumuskan masalah, yaitu menentukan batasan dan pertanyaan penelitian yang spesifik. Yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian, yaitu menjelaskan apa yang ingin dicapai dan kegunaan penelitian tersebut. Yang keempat ada mengumpulkan data dan referensi, yaitu mencari bahan pustaka dan informasi secara mendukung. Yang kelima, menyusun tinjauan pustaka, yaitu membedah teori yang relevan dengan topik. Yang keenam ada menentukan metode penelitian, yaitu memilih cara atau teknik pengumpulan analisis data. Ketujuh, melakukan penelitian, yaitu proses pencarian data di lapangan atau laboratorium. Kedelapan ada mengolah dan menganalisis data, yaitu memproses data yang didapat untuk dijawab masalah penelitian. Kesembilan, menulis laporan karya ilmiah, yaitu menyusun draft berdasarkan struktur penulisan ilmiah. Kesepuluh, ada menyusun kesimpulan dan saran, yaitu merangkum hasil penelitian dan memberikan rekomendasi. 11 ada menyusun daftar pustaka, yaitu mencatat sumber referensi yang digunakan. Yang ke-12 ada menyunting dan merevisi karya ilmiah, yaitu memeriksa kembali isinya, baik tata bahasanya dan format penulisan sebelum dipublikasikan. Sekian penjelasan singkat mengenai karya ilmiah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.